Shalom dan salam sejahtera kepada semua teman Hope Channel dimanapun Anda berada pada ketika ini. Semoga Tuhan terus memberkati Anda semua. Kembali lagi dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan langkah baru menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Apabila kita sebutkan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera itu sudah pastinya sangat berkait rapat dengan pemakanan kita. Dan kita harus bermula dari dapur kita untuk menyediakan dan menghidangkan masakan-masakan yang lebih sehat dan berkhasiat, bergizi tinggi untuk memastikan tahap kesehatan yang terbaik untuk semua kita. Bersama dengan saya Pastor Brian Scott dan ditemani oleh istri saya, Puan Faranata. Apa kabar, Puan Farah? Sehat, terima kasih. Ya, puji Tuhan kita dapat kembali untuk memperkenalkan dua lagi menu masakan buat teman-teman kita di luar sana. Dan setiap episode kita perkenalkan satu lauk utama dan satu pencuci mulut. Ya, ataupun dessert. Ya. Jadi kita akan mulakan dulu dengan lauk utama kita. Mari kita lihat apakah nama bagi menu yang pertama ini. Menu kita yang pertama adalah teratai asam pedas. Ya. Saya ingat satu lagu yang dulu-dulu dinyanyikan oleh Fauzia Latif, teratai layu di Tasik Madu. Tapi ini teratai asam pedas. Oke, mari kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahan utama sudah semestinya batang teratai. Inilah sampel batang teratai itu ya. Ya, mungkin ramai yang mungkin tertanya-tanya, bolehkah kita makan batang teratai ini? Ya, kami pun belum pernah mencoba. Cuma apabila berpindah ke Thailand ini ya, baru kita tengok, orang-orang di sini, orang Thai, mereka makan batang teratai. Ya, jadi kita akan coba menggunakan resepi yang sudah diubah sesuai, juga mengikut cita rasa kita di Malaysia. Cita rasa Malaysia. Bagaimanakah rasanya masakan teratai layu di Tasik Madu ataupun teratai asam pedas ini ya. Jadi kita ada berapa ikat teratai itu? Kita ada 2 ikat batang teratai yang sudah dicelur sekejap. Ya, mungkin kalau kita di pasar-pasar harian ataupun di tamu, kalau ada jual teratai, ambil saja 2 ikat. Ya, bergantung dengan jumlah bahan yang kita ada. Mungkin 1 ikat RM2 ya, tetapi cukup untuk menyiapkan mungkin untuk makan satu keluarga. Oke, bahan-bahan seterusnya kita ada bawang merah, bawang bombay besar. Bawang merah yang besar. Mari kita tunjukkan. Ini adalah bawang besar ya, bawang bombay. Ya, kita gunakan setengah saja sebab size dia besar. Separuh. Separuh saja. Kita ada cili merah. Ini adalah cili merah dan rakan-rakan kita di Sabah memanggil ini lada merah. Ya. Kami di Sarawak kalau lada itu lada hitam, lada putih. Untuk pengetahuan semua, kalau yang mau pedas boleh pakai cili yang kecil, itu cili api, cili padi, apa saja jenis cili yang Anda suka. Tapi saya lebih suka ini sebab kurang pedas. Ya, walaupun kita kata asam pedas, tapi cita rasa kita yang kurang pedas sedikit ya. Tapi terpulang. Kita ada 3 ulas bawang putih. Kita ada keladi, saya guna setengah saja. Dan keladi ini sudah pun dipotong dadu, nanti kita tunjukkan. Ya. Dan kita ada daun kunyit yang dihiris. Daun kunyit yang juga sudah dihiris. Mari kita tunjukkan bahan-bahan yang sudah dikisar. Bahan-bahan yang sudah dikisar. Bahan-bahan yang sudah dikisar ini adalah bawang merah, bawang besar tadi, bawang putih dan dengan cili ataupun lada, cili merah ya. Ini bahan yang sudah dikisar. Dan kita tunjukkan keladi. Ini keladi yang sudah dicelur. Teratai sayang. Ya, ini kalau teratai. Ini teratai. Teratai ini sudah pun dicelur sekejap ya. Kalau tidak mau celur pun boleh, tapi untuk menjimatkan masa
saya celurkan sekejap saja. Ya, tapi saya rasa bagus lagi kalau dicelur. Ya. Untuk menjimatkan masa kita memasak, dan juga Kita ada keladi yang sudah direbus sekejap juga, karena kita mau menjimatkan masa. Kalau tidak mau rebus pun boleh. terus, ya. Tapi ini keladi dia pelbagai jenis juga. Ada keladi harus berhati-hati memilih keladi ya. Kadang-kadang keladi itu dia gatal ya. Miang-miang keladi ya. Kalau tidak kena dengan pilihannya, keladi itu boleh gatal di mulutnya. Oke. Kita ada air. Ya, kita ada sedikit air. Sedikit air, kita ada minyak masak. Saya akan gunakan 1 sudu besar. Kita ada asam jawa. Oh, di sini. Ini adalah paste asam jawa ya, yang sudah dibuang Biji. Kita gunakan lebih kurang 1 sudu besar. Sudu besar. Kalau mau lebih masam, tambah lagi. Ya, semua bahan yang kita ada, kita agak-agak bergantung dengan size sayur yang kita ada. Size hidangan. Ya. Pas itu Seterusnya kita ada. jangan lupa ini belacan vegetarian. Bagi kita di Malaysia ini adalah seakan-akan satu bahan yang harus ada ya. Ini belacan vegetarian yang berasaskan soya. Kita tidak menggunakan kaca atau belacan ikan, apatah lagi belacan yang diperbuat daripada udang, ketam dan sebagainya. Ya, tetapi kita menggunakan bahan asas yang berasaskan sayuran dan belacan Apa nama dia? soya. Ya. Kacang soya. Kacang soya. Oke. Dan Kita ada cukup rasa, pakai sedikit saja, secukup rasa. Dan ini bukan stok ayam ya. Ini adalah stok daripada mushroom ataupun serbuk cendawan perasa ya. Dan kita tidak menggunakan garam dan juga tidak menggunakan MSG di sini ya, atau picin ya, kita tidak gunakan. Sebab dia punya tes MSG dengan garam sudah cukup. Itu yang kita sebutkan secukup rasa. Oke, mari kita mulakan. Bagaimana cara-cara untuk menyediakan teratai layu di Tasik Madu ataupun teratai asam pedas. Oke, kita panaskan kuali kita. Kita mulakan dengan minyak. Masukkan 1 sudu besar minyak masak. 1 sudu besar minyak masak. Masukkan bahan kisar tadi. Masukkan bahan yang sudah dikisar. Bawang bombay, bawang putih, dan juga cili merah ataupun lada merah. Terusnya kita tumis sehingga apa? Sehingga dia mengeluarkan bau. Dan minyak. Kalau kita perhatikan di sini kita menggunakan minyak Yang sayuran, kita boleh gunakan sedikit. minyak soya, kita boleh gunakan minyak kujirin, minyak kelapa, ataupun minyak zaitun ya, untuk minyak yang lebih sehat dan kurang kolesterolnya. Terusnya Masukkan keladi. teratai, Bawang batang teratai, masukkan, jangan lupa. kita masukkan batang teratai kita yang sudah layu di Tasik Madu. Oke. Teruskan gaul. Gaulkan teratai kita. Seterusnya Masukkan asam jawa. kita masukkan asam jawa. 1 sudu besar.
masukkan belacan. Kita masukkan belacan vegetarian kita. Cukup rasa. Secukup rasa. Kalau tidak cukup rasa, kita tambah lagi. Takut terlebih rasa dia. Sebab keladi ini sudah direbus tadi. Keladi sudah pun direbus terlebih dahulu, jadi dia sudah lembut ya. Jadi kita boleh masukkan di ujungnya. Iya. Gaul. Mungkin kita boleh tambah sedikit lagi perasa. Ya. Sebab keladi itu teruskan masak. saya rasa kita tidak perlu memasak begitu lama karena keladi dan teratai itu sudah pun direneh ataupun direbus terlebih dahulu ya. Dan sudah pun saya lihat sudah begitu lembut dan empuk dan siap untuk dimakan. Jangan lupa kita punya daun kunyit. Dan kesimpulannya adalah daun kunyit kita. Daun kunyit ini dia akan menghasilkan satu aroma yang harum. Nampaknya sudah masak. Kita tutupkan api. Teratai kita sudah pun masak dan siap untuk dihidangkan ya. Baiklah, kita akan menghidangkan teratai kita. Ini cara kita akan menghidangkan. Oke, mari kita lihat bagaimanakah hasil daripada masakan menu utama kita pada hari ini. Saya dapat menghidu asap baunya yang begitu menyelerakan ya, keluar saya punya air liur. Ini kalau dimakan dengan nasi panas pun boleh, ataupun makan dengan nasi sejuk pun boleh lah ya. Oke, nampaknya begitu menyelerakan. Biasanya kalau yang memasak keladi biasanya akan masak dengan batang keladi ya. Iya. Ya, batang keladi. Tetapi kali ini kita ubah suai, kita menggunakan teratai. Ya, batang teratai. Batang teratai instead of keladi. Oke, nampaknya sudah pun siap dihidang. Dan mungkin kita hiaskan sedikit dengan daun kunyit. Ditaburkan di atasnya. Bah, inilah menu kita pada episode kali ini. Lauk utama kita yang pertama
yaitu teratai asam pedas. Jangan lupa untuk mencoba resep ini bersama keluarga Anda. Cendawan tiram merupakan sumber nutrisi yang kaya dengan kalori rendah. Cendawan tiram merupakan antioksidan yang dikenali sebagai ergothionein yang membantu melindungi sel-sel daripada kerosakan oksidatif dan radikal bebas. Antioksidan ini juga berkaitan dengan potensi melawan penuaan dan penyakit kronik. Selain itu, cendawan tiram mengandungi beta-glukan, sejenis serat larut yang dapat mengurangkan kolesterol, meningkatkan sistem imun, dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Kandungan nutrisi dalam cendawan tiram juga berkaitan dengan kesehatan otak, termasuk meningkatkan kognitif, mengurangkan risiko penyakit Alzheimer, dan meningkatkan mood dan fungsi mental secara keseluruhan. Selain itu, cendawan tiram rendah kalori, rendah sodium, dan bebas lemak, menjadikannya pilihan makanan yang baik untuk pengurusan berat badan dan menjaga kesehatan umum. Baiklah, kita sudah sampai ke segmen yang kedua, di mana kita akan memperkenalkan satu lagi resepi pencuci mulut ataupun dessert. Dan sekali lagi, Puan Farah, apa yang kita akan hidangkan untuk para teman-teman kita? Oke, dessert kita ataupun pencuci mulut kita, kita ada koko tiramisu, ya, ataupun tiramisu itu koko adalah manisan dari negara Jepun. Kalau dengar bunyi-bunyinya mungkin Jepun. Kemungkinan besar pasti Jepun, tapi kita cuma dapatkan di 7-Eleven, makan begitu saja. Tapi sekarang kita mau coba membuat tiramisu yang lebih sehat. Itu yang penting ya, tiramisu yang lebih sehat. Ya, jadi koko tiramisu ataupun tiramisu koko, apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk resep ini? Untuk cake tiramisu kita gunakan 3 keping whole meat bread ataupun ini adalah roti bijirin penuh, ya, roti gandum bijirin penuh. Bijirin penuh whole wheat. Ya. Kita ada 3 keping. Sudah pun dipotong tepinya. Mengikut size bekas yang kita inginkan. Oke. Jadi sekarang kita ada yogurt soya. Ya, ini adalah yogurt yang berasaskan soya, ya, kita panggil soygurt. Dan ini adalah perisa blueberry. Ya. Jadi kita tidak menggunakan yogurt susu, tapi kita gunakan yogurt yang dibuat daripada soya bean atau kacang soya. Dan kita perlukan setengah cup, setengah cawan. Setengah cawan. Dan kita ada 3 sudu besar, 7 bijirin, ya. 7 jenis. Serbuk 7 bijirin yang mengandungi bijirin-bijirin yang cukup berzat seperti ada barley, ada bijan, kemudian kita ada beras, ada jagung, kacang soya, dan beberapa lagi ya. Jadi kalau tidak ada bijirin yang 7 jenis ini, kita boleh gantikan dengan tepung kacang soya, serbuk kacang soya, ataupun mungkin serbuk kacang-kacang lain seperti kacang garbanzo ataupun kacang kuda ataupun kacang apa itu yang hijau, mung bean. Kalau kacang mung bean, kacang hijau saya kurang pasti. Tapi untuk mendapatkan taste yang mirip dengan cake tiramisu, kita boleh gunakan kacang soya hitam yang sudah dibuat serbuk. Kita boleh dapatkan di pasar raya ada jual. Ya, tapi kalau yang kita ini tidak ada yang 7. Paling baik kalau dapat yang 7 bijirin ini ya, sudah semestinya rasanya cukup unik ya, karena gabungan 7 bijirin yang sudah pastinya banyak zat, menambahkan serat dan vitamin yang cukup ya. Oke, apa lagi? Dan kita ada pisang. Kita ada pisang yang kesian, saya tengok ya, sudah pun dipotong setengah, sudah pun dibuang kulitnya ya. Kita ada pisang.
Dan jangan Pisang lupa ini pisang apa ini? Pisang embun ya. pisang kita boleh gunakan apa saja jenis pisang yang kita mau. Tapi sekarang kami guna pisang embun. Ataupun boleh guna pisang emas, pisang raja, pisang macam-macam jenis pisang yang kita ada di negara Malaysia. Pisang tandok pun boleh. Oke, kita ada serbuk koko. Jadi biasanya tiramisu ini dia untuk mempahitkan dia gunakan serbuk kopi ya. Iya. Ya, tapi kita yang sehat, yang tidak mengandungi kafein ya, jadi kita menggunakan serbuk koko. Kita gunakan rasanya pun sama. Kita gunakan sedikit saja bergantung dengan jumlah bahan yang kita ada. Oke, jadi kita ada serbuk koko untuk menggantikan kopi. Serbuk kopi. Ya, itu yang kita sebutkan kopi pula. Koko tiramisu. Koko tiramisu. Ataupun tiramisu koko. Oke. Dan kita ada di sini. Kita ada air soya. Ya, kita gunakan air soya instead of gunakan air susu. Ya, kita gantikan air soya. Lebih baik lagi berasaskan tumbuhan. Kalau ini adalah pilihan, kalau tidak mau guna air soya, boleh gunakan air almond, ada susu almond, ya. Dan pelbagai jenis susu yang berasaskan kacang-kacangan. Kacang ya, berasaskan ke kacang. Kalau mau guna yang tenusu pun boleh juga lah. Itu adalah pilihan, tapi untuk kesehatan kita lebih memilih tapi janganlah guna susu cap junjung ya. Itu terlampau manis pula susu cap junjung. Saya tahu ramai yang suka susu cap junjung karena kemanisannya, kepekatannya, lemak-lemaknya. Saya pun membesar dengan susu cap junjung itu ya. Tapi kita guna susu soya. Alright. Jadi bagaimana kita mau menyediakan tiramisu koko kita? Mari kita mulakan. Mari kita gunakan mangkuk. Kita campur semua bahan yang kita ada. Kita masukkan yogurt. Oke, masukkan yogurt. Yogurt soya. Yogurt soya ya. Ini bukan yogurt yang biasa-biasa. Ini yogurt soya ataupun soygut. Dan kita masukkan 7 jenis bijirin. Ini serbuk bijirin, 7 bijirin. Ya, 7 bijirin. Kita masuk gaulkan sekali. Ya, semua bahan-bahan dicampur sekali. Ya. Oke. Kita gaulkan dulu. Kita lihat kepekatan dia, kepekatan mana yang kita mau. Lepas itu baru kita masukkan air kacang soya. Ya, kita gaulkan sebati. Kita tengok bagaimana kepekatannya. Ya, kalau kita perlu tambah air soya. Mungkin kita gunakan 1-2 sudu. Setengah sudu. Oke, setengah sudu. Gaulkan rata. Kalau rasa nampak macam pekat lagi, boleh tambahkan lagi. Jadikan 1 sudu besar. Dari setengah sudu tadi, tambah lagi setengah sudu, jadi jumlah dia adalah 1 sudu besar. Jadi kita perhatikan dari masa ke semasa, dia punya tahap kepekatannya itu ya. Dia tidak mau yang terlampau pekat ataupun terlampau cair. Iya, itu bergantung dengan cita rasa masing-masing. Kalau saya lebih suka yang pekat sedikit. Yang pekat sedikit, tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat. Oke. Sudah siap adonan itu. Siap. Apalagi yang kita campurkan. Letak ke tepi, kita potong pisang. Pisang itu dipotong nipis-nipis.
pisang ini merupakan salah satu bahan pelawas yang begitu penting ya, yang sering digunakan untuk sebagai pelawas dan mengandungi potasium yang begitu tinggi juga. Tapi bagi yang sudah terlebih gula dalam badan itu dinasihatkan janganlah terlampau banyak makan pisang juga ya. Ya. Saya sudah kurangkan makan pisang. Oke, ini kita letakkan ke jadi, tepi. simpan tepi. Sekarang kita akan mulakan lapisan tiramisu kita. Yang paling baik adalah untuk menyediakan bekas yang kedap udara ataupun gelas begini. Masukkan Maksudnya potongan roti itu sudah pun cun-cun kata kita ya. Orang Sabah bilang ngam-ngam sahaja. Mungkin kita boleh basahkan bread ini sedikit supaya dia menyerap sedikit air. Jadi Nanti kita gunakan juga air soya tadi untuk melembabkan bahagian permukaan roti. Ya. Bijirin penuh ataupun whole wheat kita itu. Sebelum kita melapis. Ya. Dan sekarang Masukkan. jadi koko itu Kemudian paling atas. ya, jadi kita sapukan rata. Banyak mana yang Anda mau itu terpulang. Sapukan rata. Jangan terlampau banyak sangat, nanti tidak cukup untuk menutup habis tiramisu kita. Oke, lapisan pertama sudah siap. sudah siap. Kita Terusnya masukkan kita masukkan pisang. irisan pisang. Susunkan beberapa keping, mungkin 5 keping di tengah-tengah. Nah, mesti ada rasa pisang di seluruh bahagian sudut. Pas itu Kita lapiskan dengan roti roti keping lagi. yang kedua dan lembabkan lagi. lembabkan permukaan roti yang kedua. Tiramisu ini sesuai untuk hidangan. Saya rasa kanak-kanak sangat suka tiramisu ini, selain daripada dijadikan snack ataupun kudapan. Masa-masa mereka rasa ada lapar-lapar. Walaupun kita sering nasihatkan jangan makan di antara masa makan ya. Iya, di antara masa makan. Bila kita mau makan ini. Kita makan ini yang paling sesuai masa sarapan pagi. Oke. Sarapan pagi paling sesuai. Ada yang suka makan sarapan malam, sarapan tengah malam. Tapi untuk dapur harapan ini kita galakkan supaya kita makan tepat pada masanya dan makan makanan yang sesuai ya, dan lebihkan makanan yang ringan, yang serat pada sebelah petang, sebelah malam, yang mudah dihadam. Oke, jadi kita teruskan melapiskan dengan irisan pisang. Dan lapisan yang terakhir, lapisan roti yang terakhir. Terusnya kita lembabkan dengan air soya sekali lagi. Wah, 3 irisan ini tepat ataupun kami di Sarawak katakan cun-cun ataupun di Sabah ngam-ngam untuk satu bekas kaca ya. Oke. Lapisan Hidangan untuk tiramisu. paling akhir. Ini adalah lapisan yang terakhir. Bayangkan yogurt, soygut ya, daripada soya yang sudah sehat. Kemudian dengan serbuk bijirin kita yang ada 7 jenis bijirin itu ya, sudah pastinya dengan rasa pisang-pisang di tengah-tengah itu, wah cukup menyelerakan. Rasa sapu tebal sedikit ini bagian yang terakhir ini. Tentu
tutup semua bagian-bagian yang terbuka itu. Tebal sedikit lah. Masuk habis saja supaya puas dimakan. Dia macam membuat cake. Kita tidak menggunakan apa nama itu, tepung gandum ataupun tepung dan juga keju, cheese ya. Saya percaya ramai yang suka tiramisu yang ada keju-kejunya, cheese-nya ya. Tapi untuk yang lebih sehat ini kita menggunakan serbuk mijirin dan juga soygon. Oke, sudah pun dilapiskan dan sekarang bagian yang terakhir adalah untuk menaburkan. Bagaimana kita menaburkan? Mungkin Kita akan gunakan mungkin sudut kecil. sudut kecil. Gunakan sudut kecil untuk menabur koko di atas. Sedikit saja ya. Karena ini memang sudah pahit ya. Ya. Bagi kita sedikit. Oh. Oke. Spread out pada semua bagian. Saya boleh tambah lagi itu supaya nampak lebih gelap. Masa kita mau Goncangkan. yang bagus sekali kita ada penapis itu, dan kita boleh macam ini pakai penapis tuh. Jadi dia nampak serata. Karena kita tidak ada, kita pakai apa saja yang ada. Yang penting rasa dia yang ada pahit-pahit sedikit. Mungkin kita boleh goncang sedikit. Nah, tidak dapat, sudah melekat. Oke, kita susun pisang di atas. Oke, dan sekali lagi kita lapiskan dengan pisang. Kita perlukan beberapa lagi irisan pisang. Kita kasih habis saja itu pisang. Oke, kita susunkan pisang sebagai lapisan terakhir. Oke. Oke, sudah siap. Inilah dia tiramisu koko koko. dan dengan lapisan pisang juga ya. Jadi kita galakkan Anda untuk mencoba resep ini dan pastikan ianya menjadi satu hidangan yang disukai oleh seluruh isi keluarga kita. Selamat mencoba. Baiklah, selesai sudah 2 menu masakan sehat kita untuk Dapur Harapan dalam episode kali ini. Yang pertama sekali, ini dia Sayur teratai asam pedas. pedas. Ya, dan ini adalah menu yang boleh dihidangkan dengan nasi. Kita tidak ada nasi, tetapi Ya. boleh dihidangkan dengan nasi. Dan yang kedua, kita punya dessert ataupun tiramisu koko ataupun koko tiramisu. Tiramisu koko ini boleh dimakan begitu sahaja selepas dihidangkan. Selepas siap Terus boleh dihidangkan, Ya. ataupun kita boleh simpan dalam peti sejuk, biarkan kita untuk makan sejuk-sejuk. sedikit ya. Ya. Saya percaya ramai yang suka makan dia sejuk ya. Jadi bagaimanapun kalau tidak tahan juga untuk menunggu sejuk, makan sahaja ya. Jadi teratai asam pedas dan juga tiramisu koko ya. Jadi kita juga ingin menjemput Anda semua untuk menyaksikan berbagai lagi program yang kami sediakan di laman Hope Channel Asia Tenggara, YouTube dan Facebook kami, dan juga boleh melayari laman sesawang kami di hopetv.asia. Program-program yang begitu memberikan manfaat kepada Anda semua berbentuk pendidikan, rumah tangga, kerohanian, dan juga kekeluargaan,
untuk belia, kanak-kanak, dan sebagainya. Kami pasti dan percaya Anda semua akan diberkati melalui setiap program yang Hope Channel Asia Tenggara terbitkan. Ya, jadi kita akan berjumpa lagi dalam episode seterusnya, Dapur Harapan.